Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الذي فقه من أراد به خيرا في الدين والذي رفع منازل العلماء فوق العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وتوفيقا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam kelanjutan kajian kitab Manhaj Yaumi li Thalibil Ilmi karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa-apa saja yang harus dilakukan dan harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu sehingga hari-harinya selalu memperoleh berkah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini sebagaimana kita tahu ada 4 poin di mana Syekh rahimahullah memberikan nasihat 4 poin, yaitu secara umum bagaimana kita selalu bersama Allah Azza wa Jalla, kemudian selalu bersama Rasulullah SAW, juga dalam kegiatan kita, amal-amal ibadah nafilah atau sunnah selain yang wajib, dan yang terakhir dalam kita menuntut ilmu. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memposisikan dan bisa berupaya agar segala sesuatu yang kita lakukan pada kegiatan sehari-hari selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Nah, marilah kita simak bersama. Sebelum kita mulai membaca matan di kitab ini, kita awali dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan cobaan dan musibah yang ada di negeri kita Indonesia pada khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun." Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Tsaniyan, yaitu poin kedua, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan yang kedua ini ada 3 subbab atau 3 poin-poin. Yang pertama, antuqaddima mahabbatahu ala mahabbati kulli makhluqin wa hadiyahu wa sunnatahu ala kulli hadiyin wa sunnah. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan hari-hari kita
selalu dalam naungan Rasulullah SAW, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjadikan rasa cinta kita, rasa sayang kita, kekaguman kita kepada Rasulullah SAW melebihi seluruh makhluk-makhluk. Jadi kalau kita mempunyai rasa penghormatan kepada guru kita, syekh kita, atau siapapun yang punya adil dalam hidup kita, jangan sampai perasaan sayang kita, perasaan rasa kasih cinta kita melebihi kasih cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kalau sampai kita mempunyai sifat, mempunyai sikap kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kepada Rasulullah SAW, dalam hal ini ta'asubiyah, dalam hal ini fanatik, na'udzubillah, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan seperti thalib. Yang kedua, antattakhidahu imaman laka fi ibadatika wa akhlaqika bihaitsu tastahdhiru inda fi'l ibadah annaka muttabi'un lah wa ka'annahu amamaka wa tatarassamu khutahu wa tanhaju nahja. Step selanjutnya, ketika kita merasa kagum dengan seseorang, merasa mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan? Otomatis kita akan berusaha untuk menirunya, untuk berbuat baik, untuk meniru segala perilaku yang dilakukan, karena kita benar-benar menjadi fans. Na'udzubillah, kita saksikan di luar sana bagaimana anak-anak muda, ada yang fansnya Korea, ada yang fansnya India. Mereka berlomba-lomba dari segi busana, kegiatan, perilaku. Ini tidak mencerminkan seorang thalib ilmu. Kalau kita benar-benar sebagai seorang penuntut ilmu, apa yang kita lakukan? Kita tiru bagaimana Rasulullah SAW menyisir rambut, bagaimana Rasulullah SAW memakai baju, bagaimana beliau menjalankan sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Jadi ketika wujud dari cinta kita ini kita aplikasikan pada hal yang benar, tentunya akan berbuah menjadi suatu ibadah. Bayangkan, apa bedanya makannya seorang yang thalib ilmu dengan tidak? Beda. Kalau orang hanya makan, ya makan saja. Tapi kalau seorang penuntut ilmu makan, Rasulullah itu makan membaca doa. Rasulullah makan menggunakan tangan kanan. Rasulullah makan dari yang dekat. Rasulullah makan hingga tidak sebelum kenyang. Seperti itu. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu sebagaimana Rasulullah SAW menjalankannya, itu baru bukti bahwasanya kita benar-benar ingin menjadikan hidup kita ini, tata cara hidup kita seperti bersama Rasulullah SAW. Wa kadzalika fi mukhalaqatin nas, dan juga dalam kita bersikap terhadap manusia. Jadi ada muamalah sama Allah yang kita bahas kemarin dalam poin pertama. Sekarang muamalah sama anas. Bagaimana kita harus bersikap di antara hidup bersosial dengan manusia. Kita contoh Rasulullah SAW. Wa kadzalika fi mukhalaqatin nas annaka mutakhalliqun bi akhlaqihi. Dalam kita bersosialisasi yang baik, Rasulullah itu mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Maka kalau ikhwan sekalian ingin menjadi orang yang senantiasa seperti Rasulullah, jujurlah. Rasulullah kalau berbicara itu sopan dan santun. Sopanlah, santunlah. Itu baru penuntut ilmu. Annaka mutakhalliqun bi akhlaqihi allati qala Allahu anha wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang baik, yang sangat terpuji. Maka kita sebagai umatnya pun harus berlomba-lomba untuk bagaimana
Kegiatan kita dari bangun tidur hingga tidur lagi selalu meniru bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Tentunya karena kita mempunyai contoh para salafus soleh, para sahabat, kita tiru bagaimana salafus soleh ini bersikap. Bagaimana para sahabat, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya meniru bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah tetap bekerja, Rasulullah juga pemimpin. Rasulullah orangnya tegas, tapi tetap sayang pada keluarga dan lain sebagainya. Wa mata iltazamta bihada fasatakunu harisan ghayatal hirsi 'alal ilmi bi syari'atihi wa akhlaqihi. Dan maka ketika kita sudah benar-benar berazam, berkeinginan, kemauan kuat untuk selalu dan berupaya mengerjakan segala sesuatu sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, maka kita pasti akan menjalankan sesuatu itu seperti thalibul ilm, penuntut ilmu yang menjalankan dan mengerjakan segala sesuatunya dengan ilmu, juga sesuai dengan syariat, juga dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Poin ketiga dalam pembahasan kita ini yaitu antakuna da'iyan li sunnatihi nasiran laha mudafi'an anha fa inna Allah ta'ala sayansuruka biqadri nasrika li syari'ati. Kalau kita sudah cinta pada Rasulullah SAW, kita berupaya untuk menjalankan sesuatu dari ibadah hingga amaliyah keseharian, berhidup sosial, muamalah ma'anas seperti baginda Rasulullah SAW. Apa yang ketiga? Kalau kita sudah mengamalkan yang pertama dan yang kedua, kita amalkan yang ketiga. Kita dakwahkan, kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita ajak kerabat-kerabat kita untuk selalu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah hanya mengamalkan yang sunnah? Tidak. Mudafi'an anha. Juga apabila terjadi amalan-amalan yang menyelisih sunnah, kok dituntunan tidak ada, kita harus yang paling membela. Ini wujud kita mencintai Rasulullah SAW. Menyeru kepada hal-hal yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, dan melarang dan menegakkan apa-apa yang tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Insya Allah, apabila kita mau untuk berusaha berdakwah di jalan Allah, niat khalisan lillahi ta'ala, niscayan lillahi ta'ala, pokoknya saya sudah belajar, saya sudah ngaji, ini loh tuntunannya Rasulullah SAW. Maka kalau ada hal yang tidak sesuai, ya kita benar. Akan tetapi harus dengan sesuai kemampuan kita. Apabila kita masih belajar di awal, belum banyak membaca kitab-kitab ulama, belum banyak mengetahui perbedaan mazhab, jangan terlalu terburu-buru kemudian menyalahkan yang lain. Tetap kita harus tawadhu, kita tetap terus belajar, tetap kita ajak dalam bentuk apa? Mau'izah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita coba berikan dengan hikmah, dengan hal-hal yang baik, dengan santun, dengan nasihat. Apa yang mungkin orang kita nasihat dengan baik dia menurut? Tidak. Beda cerita kalau kita mengajak orang dengan kekerasan atau mengajak orang dengan paksaan. La ikraha fiddin. Kita harus mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dengan senyuman, dengan saling memberi. Inilah yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka semoga kita semuanya dan ikhwan-ikhwan sekalian, apabila sudah bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita sampaikan tadi, terutama pembahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana menjadikan hidup kita, amaliyah kita harian, dari ibadah hingga muamalah ma'anas, selalu bersama Rasulullah SAW, dengan selalu memendam dalam dada untuk selalu mencintai Rasulullah SAW, menjalankan segala ibadah yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW.
dan berusaha sebisa mungkin dan sekemampuan kita untuk mendakwahkan dan mengajak orang-orang sekitar untuk selalu mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita benar-benar sudah menjalankan tata cara keseharian seorang pemimpin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam acara kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan itu datangnya dari kami, dan apabila ada yang benar itu khalisan minallahi ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa shalih a'mal. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.